Selamat siang kepada Bapak yang kami hormati, kepada Bapak Adi Irawan beserta Pak Hajen Hidayat selaku dosen yang membimbing kami. Di sini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu dengan permasalahan krepek kita. Febreza Pasaribu, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, akuntansi manajerial semester 3C, dan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatia Mayangsari, dari D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 4111901783. Dan saya Muhammad Zamrudin Jamil dari D3 Akuntansi semester 1. Terima kasih kepada seluruh rekan saya. Maka presentasi ini akan kami mulai dengan pembahasan krepek kita itu apa, dan berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Zamarudin. Di awal mulai kita membuat produk krepek yang di kemudian hari kita beri nama krepek. Kurang berjalannya usaha pengusaha krepek yang ada di pinggiran jalan. Jadi kita memilih usaha kuliner karena produk yang dihasilkan bisa tahan lama dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Tentunya ketika membuat produk ini kita memiliki beberapa inovasi dari rasa, misalnya original, balado, jagung bakar, Milo, dan matcha. Untuk strategi pemasaran, kita menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Shopee. Ketika membuat keripik ini, kita butuhkan adalah pisang kepok, gas LPG, garam, minyak goreng, dan tentunya perasa, Milo, matcha, balado, dan jagung bakar. Untuk alatnya sendiri, ada baskom, parutan, wajan, sendok dan spatula, toples, packing ziplock. Plus strip di sini adalah bagaimana kita membuat keripik yang nantinya akan dipasarkan untuk masyarakat. Pertama, siapkan 2 baskom, yang satu berisi air garam secukupnya. Kemudian kupas pisang dan rendam dalam baskom pertama yang berisi air garam. Setelah 10 menit, parut pisang di atas baskom kedua agar terpisah dari rendaman pisang pada baskom pertama. Selagi memarut, panaskan minyak goreng dengan api kecil. Tiriskan pisang yang telah diparut dengan saringan. Apabila panas minyak telah cukup panas, masukkan pisang yang telah diiris secukupnya agar tidak menempel satu sama lain. Gorenglah hingga kuning kemasan. Setelah pisang berubah menjadi kuning kemasan, tiriskan di atas pisau agar minyak segera terserap. Setelah pisang sudah didapur minyak, pisang pun dapat disantap. Agar lebih enak, tambahkan varian rasa yang seperti Milo, matcha, balado, dan jagung bakar. Yang terakhir, agar pisang tidak mudah melempem dan dapat renyah lebih lama, maka kita pindahkan di ziplock. Tentunya produk yang hasilkan ini memiliki beberapa manfaat. Misalnya melancarkan pencernaan, karena bahan dasar yang digunakan adalah pisang kepok yang berkualitas tinggi. Sumber energi karena mengandung karbohidrat yang cukup. Membantu menurunkan berat badan karena mengandung banyak karbohidrat dan serat yang membuat kita kenyang lebih lama. Membantu meredakan maag karena pisang kepok mengandung antacid yang dapat menetralkan asam lambung. Membantu perputaran perekonomian Indonesia membeli pisang kepok langsung dari petani di Batam. Untuk presentasi selanjutnya, yakni tentang strategi pemasaran keripik kita akan dilanjutkan oleh saudara saya, Febreza. Terima kasih kepada saudara saya, Muhammad Zamrudin. Di sini saya, Febreza Pasaribu dengan NIM 4111901088 akan mempresentasikan strategi pemasaran oleh kelompok saya, yaitu keripik kita. Di sini pemasaran yang kami fokuskan kepada keripik kita yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan WhatsApp. Untuk Shopee sendiri, kami memiliki kendala, yaitu di mana satu harga item kami adalah 10.000. Namun, ongkir dan pajak yang kami miliki cukup besar, yaitu untuk ongkirnya sendiri adalah 40.000 dan untuk pajaknya sendiri 12.000. Maka, bila ada customer yang membeli dari luar kota maupun luar daerah Batam, akan memiliki kendala di mana harga beli atau harga barang yang dibeli lebih besar daripada harga pengeluaran yang ia lakukan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan sumber pendanaan. Pendanaan oleh keripik kita memiliki 2 item, yaitu pendanaan dari modal sendiri dan pinjaman. Untuk modal sendiri, kami bandrol per orangnya 60.000 per orang, dia dikalikan 60.000 dikali 3, yaitu menghasilkan modal awal kami sebesar 180.000. Lalu untuk pinjamannya, kami tidak memiliki nominal pinjaman apapun. Dilanjut dengan modal awal kami, yaitu 180.000, dialokasikan kepada bahan baku, merchandise, overhead, dan uang kas.
yaitu 123.500, 43.500, dan 13.000. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proyeksi keuangan Krepek kita. Proyeksi di sini melakukan atau mengalokasikan dana dari uang kas kami modal awal kami, yaitu kepada bahan baku, biaya gaji, merchandise, overhead, dan kami memiliki keuntungan perkemasan juga. Jika dilihat pada tabel berikut, bahan baku sebesar 123.500, biaya gaji selama 24 hari sebesar 24.000, merchandise untuk 3 item yaitu masker sebesar 43.500, overhead atau biaya parkir yang kami miliki 13.000, dan keuntungan perkemasan yang kami miliki adalah 78.000. Lalu, untuk proyeksi event poinnya, kami memiliki 8.500 dikurang 5.145.000. Maka kami presentasikan bahwa kami memiliki keuntungan sebesar 0,9%. Lalu di sini ada proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi yang kami miliki, pendapatan dikurang dengan pengeluaran yaitu 258.000 dikurang 180.000, maka laba yang kami dapatkan adalah 78.000. Jika kami memiliki keuntungan yang sama rata, maka 78.000 ini dibagi untuk 3 orang, yaitu sebesar 26.000 rupiah. Untuk presentasi selanjutnya, mengenai kapasitas operasi dan kegiatan apa aja sih yang kami lakukan selama 24 kemasan untuk disajikan per minggu, akan dijelaskan oleh saudari saya Fathia Mayangsari. Saudari saya Fathia Mayangsari, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari PB yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan bisnis Krepek kita sendiri. Nah, kapasitas dari operasional yang kami jalankan yaitu setiap minggu sekali dengan total kemasan yang kami hasilkan yaitu 24 kemasan. Nah, 24 kemasan ini masih kami sediakan dalam bentuk original. Jadi saat memang ada customer yang ingin membeli dengan rasa-rasa tertentu, baru akan kami kemas sesuai yang di custom. Ada pula laporan keuangan pelaksanaannya. Nah, di sini dapat kita lihat selama dari awal hingga saat ini kami berhasil menjual sebanyak 12 kali transaksi penjualan, di mana penjualannya menghasilkan keuntungan bagi kami sebanyak 51.500. Ada pula bukti penjualan dari Krepek kita sendiri. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi yang bernama Buktikas untuk merecord semua transaksi. Kemudian kami bertiga selaku pelaksana dari bisnis ini sendiri memiliki rencana dalam pengembangan produk. Nah, saat nantinya telah jalan selama 3 bulan dan akhirnya mencapai target net omset sebanyak 234.000, maka kami berencana untuk mengembangkan usaha baik dari segi variasi bentuknya maupun dari segi variasi rasanya. Nantinya kami mencapai target omset yang telah kami targetkan, kami akan menyediakan dalam bentuk small, medium, big, dan dari segi rasa pun akan menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, untuk menarik minat pelanggan sendiri, kami akan terus mengadakan berbagai promo maupun giveaway. Dan untuk saat ini kami baru memberikan promo berupa buy 3 get 1 free mask premium. Nah, jadi saat adanya nanti pembeli yang membeli sebanyak 3 unit dari produk kami, maka akan mendapatkan gratis 1 masker premium. Ini adalah hasil diskusi kami, di mana nantinya saat telah mencapai omset yang kami targetkan, ini adalah variasi dari ukurannya seperti itu. Nah, small ini kami menargetkan setiap minggunya akan membuat sebanyak 5 unit dengan harga pokoknya itu 8.500, dari medium 14 unit dengan harga 19.000, dan big sebanyak 5 unit dengan 28.000. Nah, setiap minggu kami akan selalu menyediakan merchandise sebanyak 3. Nah, masing-masing merchandise itu kami mengeluarkan modal sebanyak 14.500. Jadi setiap minggu perkiraan estimasi dari kami akan mengeluarkan modal sebanyak 492.000 sehingga menghasilkan 24 unit. Mungkin sekian dari presentasi saya, akan saya kembalikan kepada saudari PB. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh saudari saya Fathia Mayangsari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat siang.